warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pada hari ini wabarakatuh. kita menemui Pak Epang panggilannya, ya. Ini sebagai apa? Budaya pemerhati budaya, wah ini istilah. Nah ini saya ingin bertanya Pak mengenai apa Borobudur itu kan hasil orang Hindu apa orang Islam apa gimana ceritanya tentang Borobudur dan letaknya kenapa di Jawa itu? Kalau saya sendiri bukan ahli kan, tapi begini, Borobudur itu sebetulnya awalnya bukan di wilayah sana Jawa. Kalau boleh ngomong, awalnya itu ada di Sumatera. Itu. Karena menghadapi akan akhirnya seseorang yang membawa Islam dan dia di situ untuk mengimbangi bahwasannya tidak menyembah patung, biar umat-umatnya atau rakyat tidak menyembah patung, maka Borobudur dipindahkan Dari mana itu, Pak? dari Sumatera. Sumatera posisinya? Dari Sumatera sebetulnya dipindahkan itu karena mau mengimbangi Islam masuk. Itu dari zaman Sriwijaya sebetulnya. Iya. Tapi Sriwijaya yang sudah mengenal kaitan dengan batu. Sriwijaya aslinya dari budaya kayu. Itu. Nah, sebelumnya. Sedangkan kenapa Hindu-Buddha yang diklaim untuk di sana? Karena mengimbangi dari Candi Prambanan, produk dari Dewa Siwa. Kan keras. Sedangkan untuk mengimbangi biar di Jawa itu dianugeralah dengan Buddha agar seimbang antara yang Keras yang kekerasan dengan kelembutan tadi. Makanya banyak orang mengatakan bahwa Borobudur itu bukan produk orang Buddha. Nggak salah itu, karena memang itu waktu itu kenapa dikarenakan orang Buddha untuk mengimbangi Siwa itu. Sedangkan kalau mau bertanya, bagaimana caranya memindahkan dari Sumatera ke Jawa itu? Nah, ilmunya tidak menggunakan ilmu rasional. Alat berat belum ada. Alat berat belum ada. Batu dia tuh kan Borobudur batu besar-besar ditumpuk-tumpuk. Ya. Baru dia ukir. Makanya ini nggak bisa dibahas begitu aja. Kalau saat ini orang sedang meneliti bahwasanya Borobudur itu bukannya candi, Borobudur bukan waktu Buddha, enggak salah. Itu kan ada saya dengar juga di ini arkeolog dari Thailand yang khusus agama Hindu itu kan, dia meneliti katanya Borobudur diindikasi punya Hindu kan diteliti melihat satu apa ada ukiran yang mencirikan Islam itu dia curiga itu. Ya, sebenarnya bukan cirikan Islam, dicirikan kaitan dengan Islam. Bukan itu. Islam kan ada waktu Nabi Muhammad. Iya. Sedangkan sebelum Nabi Muhammad belum ada yang namanya Islam itu. Ya tapi kan kata-katanya dia menelitinya ke baru kan baru-baru ini karena ya mungkin kalau dulu dikatakan apa peradaban. Ya, karena begini. Islam itu, istilah Islam itu, Muslim itu, istilah itu sudah di zaman Nabi Muhammad kerasulan terakhirnya. Iya, baru. Sedangkan yang 24 agama-agamanya, 24 nabi-nabi itu kan sebenarnya Islam semua. Iya. Kekeliruan kita sekarang ini, kita menganggap yang 24 nabi ini bukan dari Islam. Ada. Semuanya menggunakan agama Tuhan, agama Robbi, agama Tuhan, agama Robbi. Agama Tuhan, agama Robbi, agama Tauhid ini yang namanya monoteisme ini sudah ada di Tuhan Adam. Iya. Wujud sempurnanya itu yang agama di bawah itu, nah yang dibawa Nabi Muhammad ini tadi. Sedangkan Sriwijaya itu di abad kedua. Di abad kedua Sriwijaya sudah ada. Pada saat itu budayanya kan kayu. Betul, jemput budaya kayu. Kapal terbuat dari kayu, pasaknya juga dari kayu, pakunya juga dari kayu. Itu paku tuh pasak zaman itu kan namanya. Kan ada paku, belum ada tapi dia punya pasak. Iya, untuk
fungsi sebagai paku tadi. Sebagai paku. Pasak tuh. Iya. Tapi bukan disebut paku kan, Iya, dia buat dari kayu itu lah. Cuman kayunya kan kayu kayak kayu ulen kayak Iya. itu kan. Iya. Nah, fungsinya seperti itu. Nah, sekarang kapal sebesar itu bisa mengarungi lautan Tanpa mesin. tanpa mesin, Nah, itu pakai apa itu? tanpa layar. Berjalannya. Disitulah Itulah ilmu palak kemarin. kelebihan orang-orang Sriwijaya itu. Kenapa dari mana-mana belajar ke Sriwijaya? Karena punya ilmu yang tinggi. Iya. Teknologinya nggak tinggi, tapi ilmunya lebih tinggi. Iya. Orang kan teknologi tinggi saat ini, tapi ilmunya belum tentu tinggi. Iya, iya. Beda. Beda kan? Teknologi itu dilahirkan dari keilmuan. Nah, apabila keilmuan ini tadi, yang Sriwijaya ini keilmuannya tinggi, dijadikan teknologi, nggak bisa masuk. Malah mau jadi apa? Kenapa? Mereka punya ilmu mengendalikan gelombang, Iya. punya ilmu yang bisa membaca arah angin, Itulah arah angin, disebut arah bintang, kemana tempat. bintang itu ya. Dari ilmu perbintangan. Nah, itu disebut Nah, juga ilmu palak. Boleh, artinya mereka punya ilmu yang namanya pidaran. Nah, istilah mana Bahagian pidaran? dari pidaran ini ilmu palak diantaranya. Tuh, Jadi ilmu palak itu salah satu atau Pecahan bagian dari. kecil dari ilmu pidaran tadi. Nah, itu baru dengar saya ilmu pidaran. Berarti lebih luas lagi itu. Lah iya, disitulah makanya kelebihan orang-orang Sriwijaya itu punya ilmu yang tinggi, filosofi yang tinggi, sehingga peradabannya juga tinggi. Kenapa para biksu-biksu di seluruh dunia, biksu dari Hindu, Buddha, harus enggak aja wajib, kalau bahasa itu wajib belajar ke Sriwijaya di Palembang ini. Yang dipelajari agamanya, budayanya, ilmunya. Ilmu. Nanti berarti itu semua itu adalah peradaban. Berarti peradaban Sriwijaya itu lebih tinggi nilainya daripada yang lain. Negara lain. Yang lain. Makanya belajar ke sini. Jadi Makanya bukan khusus belajar agama Hindu apa Buddha ke bukan, justru Sriwijaya. orang Hindu Buddha itu belajar agama di sini, belajar peradaban di sini. Itu belajar peradaban. Buddha itu sama saja seperti budi pekerti. Itu, ya. Dia belajar budi pekerti. Cuman masalahnya tidak ada referensinya bahwasanya orang-orang Sriwijaya itu beragama apa. Itu. Yang jelas kalau menurut saya itu agamanya agama monoteisme. Karena waktu itu tidak dikenal itu namanya Islam atau apa, belum. Atau agama itu apa namanya, orang nyebut animisme. Kalau menurut saya bukan animisme, tapi monoteisme. Kembali lagi kepada tauhid. Karena jauh sebelumnya itu kan dari Nabi Adam sampai ke Nabi Muhammad itu kan agama tauhid semua. Betul. Yang dibawa. Itu jadi Borobudur tadi belum bisa diartikan hasil karya peradaban Sriwijaya zaman dulu sebenarnya. Yang diwujudkan. Makanya di situ disebut yang bangun itu Wongso Solendro, Wangsa Sailendra. Yeah. Wangsa Sailendra itu runtun dari Sriwijaya. Yeah. Tapi Sriwijayanya sudah boleh dikatakan tidak ada lagi. Tapi dari bangsanya apa tuh, dari kaumnya masih jalan. Karena akan menyambut kedatangan Islam, kelahiran Islam, disebut Nabi yang terakhir yang menyempurnakan ke agama-agama yang lain ataupun nabi-nabi yang lain. Itu. Kemudian ini jadi gitu cerita untuk sementara tentang kebuatan siapa Borobudur, Wangsa Sailendra. Wangsa Sailendra. Yang itu belum dari budaya Sriwijaya. Budaya Sriwijaya. Bukan berarti zaman orang Sriwijaya. Kalau saya dengar sumber dari apa namanya itu, zuriatnya yang sekarang masih hidup. Sebetulnya Borobudur itu
tempatnya dulu di tempat yang tinggi. Betul. Kalau sekarang disebut Seribu Candi. Wilayah itu disebut Bukit Bendara. Antara Lahat dengan Pagaralan. Di situ tempatnya Borobudur dulu. Letak ya. Iya. Kenapa dipindahkan? Itu tadi. Bagaimana cara memindahkannya? Tidak terjangkau di ilmu rasional kita sekarang ini. Bukannya ada isunya zaman Nabi Sulaiman pakai ilmu apa istilahnya gerak Jen 1000 apa itu. Kalau ada yang berpendapat ilmu Sulaiman itu belum disebut Islam dulu kan? Agama yang dibawanya bukan agama Islam. Agama Tuhan, agama Tuhannya Sulaiman. Iya. Belum ada sebutan Islam waktu itu. Tapi dia sudah nulis naklukkan Balkis tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Iya, sebutan Islam Ini itu belum baru menggaung. ada di zaman Nabi Muhammad, itu Iya. pun kerasulan dia yang terakhir. Iya. Dari inna dinna indallahil Islam, itu Islam ini. Iya. Agama yang disebut untuk agama Nabi yang sebelumnya dekat dengan sisi Allah, yang mendekati kebenaran sisi Allah, itulah Islam. jadi dikenal agama tauhid dulu. Nah, sebelum-sebelumnya Dari udah Adam dikenal sampai namanya Nabi Islam, Isa. itu dulunya tuh agama tauhid, Iya. agama monoteis, apa istilahnya, monoteisme, Yang menyatu berketuhanan yang Maha Esa. Ya, istilah kita aja itu. Nah iya, Tuhan yang satu, Esa. ya disinilah kelebihan Indonesia ini, berketuhanan yang Maha Esa, Itu. mewadahi atau menerima kaidah-kaidah berbagai agama, Itu. kan itu. Jadi demikian sekilas tentang Borobudur dan Wangsa Sailendra tadi yang membuat Borobudur Ya. dan dipindahkan. Bagaimana cara pindahnya nanti dari literatur yang lain lagi ya. Iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.